Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama sebelum memulai pembelajaran, ketika saya bilang good morning, maka anak-anak menjawab good morning sir. Selanjutnya ketika bapak ketika bapak bilang how are you today, maka anak-anak menjawab I'm fine. And you? Baik anak-anak. Kata kuncinya yang pertama good morning sir, yang kedua I'm fine. And you? Good morning. Good morning, sir. How are you today? I'm fine. And you? I'm fine. Pertama-tama oh iya, sebelum memulai pembelajaran maka mari kita berdoa dengan sesuai agama syariat Islam dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tema kita pada hari ini adalah menghindari akhlak tercela, ananiyah, toma, ghadab, putus asa. Dengan tujuan pembelajaran, siswa dapat menjelaskan pengertian ananiyah, putus asa, ghadab, dan toma. Siswa dapat menunjukkan dalil ananiyah, putus asa, ghadab, dan toma. Yang ketiga, siswa dapat mengidentifikasi perilaku ananiyah, putus asa, ghadab, dan toma. Yang keempat, siswa dapat memahami dampak negatif tentang ananiyah, putus asa, ghadab, dan toma. Sebelumnya, Nur Safika, apakah pernah mendengar kata-kata ananiyah? Belum pernah, Bapak. Oh, belum pernah. Ya. Itu siapa namanya? Angga. Oh iya. Tony. Apakah Tony sudah pernah mendengar kata ghadab? Salah. Sudah berarti ya? Oh iya. Berarti Tony pinter. Angga pinter. Oh, Tony pinter. Baik. Maka dari itu kita pada hari ini akan membahas masalah tentang definisi pengertian, dalil, dan contoh tentang ananiyah, toma, ghadab, dan putus asa. Materi yang materi yang pertama yaitu sifat ananiyah. Jadi kata ananiyah berasal dari bahasa Arab yaitu ana, yang berarti aku atau saya. Ananiyah adalah sifat egois atau keakuan, yaitu sikap seseorang yang selalu mementingkan dirinya sendiri tanpa memperdulikan orang lain. Termasuk penyakit hati yang dapat berkembang menjadi sifat sombong, pikir, takabur, iri, dengki, serta berpotensi merusak tatanan sosial dan hubungan antar manusia. Jadi sifat ini dapat menjauhkan diri dari nilai-nilai ajaran agama seperti tolong menolong dan kasih sayang. Selanjutnya dalil tentang ananiyah surat Al-A'raf.
Anak-anak, kalau Bapak minta tolong dibacakan ayat belum ya anak-anak, mesti lagi di sana. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Qala manaka alla tasjuda id amartuka qala ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Yang berarti ayo anak, apakah yang menghalangimu sehingga ayo Apakah yang menghalangimu sehingga kamu tidak bersujud ketika aku menyuruhmu? Iya, iblis menjawab, aku lebih baik daripada dia. Engkau menciptakanku dari api, sedangkan dia menciptakan dari tanah. ya. Jadi ayat ini menunjukkan sikap sombong dan merasa lebih baik yang dimiliki oleh iblis yang akhirnya menjerumuskannya dalam kesesatan. Dan contoh-contoh sifat Ananiah yang pertama, merasa lebih baik. Siapa yang saat ini hari ini merasa lebih baik? Oh, tidak ada ya. Tidak boleh bernyanyi. Yang kedua, tidak mau berbagi dan tolong menolong. Dia selanjutnya nomor 3, mementingkan diri sendiri. Untuk yang Lagi Pak, lagi. untuk sifat yang kedua, sifat apa anak-anak? Toma. Jadi sifat toma adalah ketidakpuasan terhadap apa yang dimiliki atau keinginan berlebihan terhadap harta, pangkat, atau kenikmatan duniawi dan tidak pernah merasa cukup meskipun sudah memperoleh banyak hal. Jadi sifat ini juga dikenal sebagai keserakahan, rakus, tomak, bubu dunia, kedonyan, itu yuk. Cinta dunia berlebihan. Yang dalilnya ada di surat Al-A'raf ayat 10. Mohon minta bantuan dibaca ya anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad makkannakum fil ardi wa ja'alna lakum fiha ma'ayish qalilan ma tashkurun. Yang artinya sungguh kami benar-benar telah menempatkan kamu sekalian di bumi dan kami sediakan di sana bumi penghidupan untukmu. Akan tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. Jadi ayat ini berfungsi sebagai peringatan bagi manusia untuk tidak mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti merusak bumi demi keuntungan pribadi dan menggunakan sumber daya alam yang berlebihan. Contoh sifat-sifat tomak yang pertama, seorang pebisnis yang rela menggunakan cara-cara ilegal atau menipu demi keuntungan finansial yang besar. Kedua, ya seperti itu, Mbak Mika. Selanjutnya karyawan yang terus-menerus meminta kenaikan gaji
Nah, ini. Sadika. Dan pangkat tanpa pernah merasa puas meskipun sudah memiliki pendapatan yang cukup. DPR. Apakah Safika merasakannya? Tidak, Oh, Bapak. alhamdulillah. Selanjutnya Tapi dia ngurus aja lah. sifat ghadab. Ayo Mas Tongep, dibaca sifat ghadab. Ghadab berasal dari bahasa Arab yang berarti marah, mengamuk, sirgamuk atau murka. Cukup. Mbak Mika, dibaca Mbak Mika. Selanjutnya. Negatif yang muncul karena ketidakpuasan, ketidakadilan atau rasa sakit yang dirasakan seseorang yang seringkali mengarah pada kebencian dan keinginan untuk menyakiti orang lain. Cukup. Jadi sifat ghadab itu dianggap tercela dalam Islam karena dampak negatifnya bagi sendiri dan orang lain seperti dapat merusak hubungan antar teman, mengganggu pikiran, selanjutnya menyebabkan tindakan yang tidak rasional. Untuk sifat ghadab, dalil dari sifat ghadab yaitu An Abi Hurairah radhiyallahu an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laisa syadidu bisur'ah walakinna syadidal ladzi yamliku nafsahu 'indal ghadabi. Yang berarti Mbak Vina, yang berarti artinya Dari aku Hurairah RA dari Nabi. radhiyallahu an. Besok belajar lagi Mbak Vina. Oh, jangan Pak ya sabar ya. Sabar, Rasa Pak. sendiri agak. anak nakal itu, Bapak. Berhubung saya menyampaikan materi ghadab, maka akan saya bersabar. Oke. Vina, Vin. Ayo Vina, dibaca. Ayo. Orang yang kuat itu bukan Udah Kafrin minta tolong dibaca artinya Kafrin. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam Ya, yang bersabda, orang yang kuat itu bukanlah karena jago gulat, tetapi orang kuat ialah orang yang dapat menahan dirinya dikala sedang marah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Oh iya. Jadi ayat ini berfungsi sebagai jadi hadis ini mengajarkan pentingnya untuk mempunyai kendali diri dan tidak mudah terpancing emosi. Siapa anak-anak yang suka emosi? Bapak. Safika. Jangan perengat-perengut ya Mbak Safika. Farhan. Jadi orang yang mudah terpancing emosi dan tidak dapat mengendalikan emosinya dianggap lemah karena mudah dikendalikan oleh orang lain. Cukup. Untuk contoh orang yang suka marah-marah, contoh orang ghadab, marah yang tidak rasional karena kemacetan, bersikap angkuh, merusak barang karena kesal, dan tidak mau berinteraksi dengan orang yang membuat marah, serta marahi orang dengan nada tinggi karena masalah kecil. Selanjutnya, sifat putus asa. Jadi sifat putus asa adalah kondisi emosional di mana seseorang merasa kehilangan harapan atau optimisme dan gairah, sehingga membuatnya menyerah dan tidak lagi berusaha untuk memperbaiki diri atau situasinya. Jadi perasaan putus asa ini dapat memicu isolasi sosial, hilangnya minat pada aktivitas yang dulu disukai, dan pikiran negatif tentang dirinya sendiri dan masa depan. Untuk dalil sifat putus asa yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Khair.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani yadhabu fatahassasu min Yusuf wa akhihi wa la tay'asu min rawhillah. Allah. Innahu la yay'asu min rawhillahi illa al-qawmul kafirun. Masya Allah Bapak. Masya Allah. Yang berarti Mbak Irma, artinya apa Mbak Irma? Masa saya lagi, Pak? Artinya, wahai anak-anakku, tidak jadilah berita tentang Yusuf beserta saudaranya. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali apa Pak Ibu? Kaum yang kafir. Bagus sekali Mbak Irma. Jadi janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali kaum kafir. Dan contoh sifat putus asa adalah kehilangan harapan terhadap masa depan yang lebih baik. Seperti sih. Oh, iya. Satu video ya, satu video. Iya. Selanjutnya cermatilah video dan sebutkan makna dari video tersebut. Pada suatu hari seorang wanita tua bersama seorang pemuda gelandangan datang ke rumah. Ini Pak. Mikir skip. Mikir skip. Mikir skip. Endi toh? Permisi Tata, langsung duluan ya. Oh sudah Pak. Bisa Pak ya? Sudah bisa ya Pak? Udah Pak, ayo Pak. tolong. Cukup. Cukup. Cukup, Pak. Pak, lapar Pak, lapar. Oh, cukup. Endi videonya Pak? Endi Pak? Endi? Tolong. PHP. Oh, itu loh. Ayo sini gitu. Pangeran Pak wis sesuai cukup. Kau merek Bapak. Permisi Tata, langsung duluan ya. Aura lagi. Tenang, tenang. Aku sabar. Aku sabar. Oke teman-teman, silakan meluncur duluan. Ayo kita main ayunan. Ayo, ayo. Ya, tapi ayunannya cuma 2. Sebenarnya aku juga ingin main. Baiklah, aku mengalah. Kalian saja main duluan. Jadi dari video tersebut mencerminkan sifat apa Mas Angga? Sifat sabar. Kayaknya lihatnya pada berasa. Masya Allah. Sabar terus. Jangan marah-marah. Ya. Sabar. Baik. Jadi kesimpulan dari materi pada hari ini adalah kalau ananiyah itu sifat keangkuhan atau egoisme. Kalau tama itu termasuk dalam keserakahan. Kalau ghadab identik dengan kemarahan. Putus asa bisa diartikan kehilangan harapan dalam berusaha. Jadi 4 sifat ini menyebabkan kekecewaan, pertengkaran, dan dikucilkan di lingkungan masyarakat. Sekian pembelajaran pada hari ini. Sebelum kita mengakhiri, marilah kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar Pak.